Bacaan firman pada pagi hari ini yaitu yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita peroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itulah firman pada pagi hari ini. Sebab Allah itu adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Jika kita berkata bahwa kita hidup di dalam persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, maka kita tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi jika kita hidup terang dan kita hidup di dalam terang itu, maka kita mendapat persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus Kristus Tuhan menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita. Dan jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan firman Allah tidak ada di dalam kita. Dan jika kita berkata kita berdosa, maka Allah adalah setia dan Ia mengampuni segala dosa kita. Tapi jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kita membuat Dia adalah menjadi penipu, dan firman Tuhan tidak ada di dalam kita. Sebab itu barang siapa mengasihi Dia, dia wajib hidup melakukan firman Tuhan dan hidup dalam terang itu sendiri. Jika kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita wajib mengasihi saudara-saudara kita. Dengan demikianlah bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu kasih Allah ada di dalam kita, yaitu firman Tuhan itu ada di dalam kita. Sebab Allah itu adalah kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Jika kita masih membenci saudara kita, maka kasih Allah tidak ada di dalam kita. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini bertobat sungguh-sungguh. Jika kita mengasihi Allah, kita akan menuruti firman-Nya dan hidup di dalam terang itu. Dan kita mengakui dosa kita, maka Tuhan kita akan mengampuni, menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, iblis
dengan anggur kemabukan, anggur kenikmatan, anggur pesta pora, menabur benih-benih keinginan daging, keangkuhan hidup, benih-benih iri, dengki, perselisihan, perseteruan. Mari kita datang kepada terang itu, yaitu firman Tuhan itu, sebab di dalam Dia tidak ada kegelapan. Barang siapa mengasihi Dia wajib melakukan firman-Nya dan mengasihi saudara-saudaranya, sebab Allah itu adalah kasih. Jangan bimbang, jangan ragu, saudara terkasih. Apapun keadaan kita, masalah, pencobaan, saudara terkasih, itu adalah pencobaan biasa. Sebab Allah Tuhan kita setia. Dia tidak pernah memberikan pencobaan di luar batas kemampuan kita. Dia memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Sebab itu jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Terlebih kita di akhir zaman, anugerah kasih Tuhan sungguh nyata bagi umat-umatnya. Setiap anak-anak Tuhan yang menabur firman, menjadi pelaku-pelaku firman, maka Allah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita akan menyatakan dirinya kepada kita. Sebab Dia itu adalah terang, dan anak-anak Tuhan akan tampil dengan cahaya terang kemuliaan yang dinyatakan bagi kita yang menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara terkasih, sebab itu mari kita jangan kita habiskan waktu kita ini dengan perkara-perkara yang hanya untuk kepentingan lahiriah, kepentingan jasmani. Itu saja yang kita rawat, tapi kita tidak pernah merawat rohani kita yang harus kita rawat. Kita harus pelihara, kita harus menjaga agar tetap utuh, agar tetap senantiasa di dalam kasih Allah, di dalam pemeliharaan Allah, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, yaitu kita dengan cara senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, dan hidup senantiasa berdamai dengan sesama, dengan saudara-saudara kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi barang siapa yang membenci kita, kita berkati mereka. Barang siapa yang mengutuk kita, kita memberkati mereka. Saudara terkasih, jangan kita kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara terkasih, sehingga kita anak-anak Tuhan tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap ini.
Jika kita hidup menuruti keinginan daging, nafsu, hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan hidup, maka kita ada di bawah kerajaan angkasa yang bekerja di antara orang-orang durhaka, di mana terjadi perselisihan, perpecahan, iri, dan dengki. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tampil sebagai terang. Saudara terkasih, harus tampil beda, mengalahkan dosa, mengalahkan kegelapan. Sebab dunia ini adalah kegelapan, saudara terkasih. Jika kita berjalan tanpa firman Tuhan, tanpa terang Tuhan, maka kita akan terikat, terbelenggu dengan hati yang penuh kepahitan, hati yang penuh dengan luka-luka batin, saudara terkasih, sehingga ada iri, dengki, perselisihan, perseteruan, saudara terkasih. Tapi biarlah kita di akhir zaman ini membuka hati kita, mohon hati yang baru, hati yang lembut. Mohon Tuhan berikan kami hati yang rela. Jika kita menderita, saudara terkasih, di dalam kehidupan kita, itu kasih karunia bagi kita, agar kita lebih tampil menjadi bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, memberi sukacita, damai sejahtera dimanapun kita berada, karena roh damai sejahtera, roh Allah itu sendiri ada di dalam kita. Kiranya biarlah apapun keadaan kita, saudara terkasih, masalah, pencobaan silih berganti, tapi kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk menjadi pemenang. Sampai disinilah kesaksian ini, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya.